Pemirsa, seorang warga negara asing asal Amerika Serikat menjadi buronan FBI yang masuk ke Indonesia. Namun langkah sang buronan terhenti ketika melakukan tindakan kejahatan seksual di Jakarta. Bagaimana kisahnya? Berikut dalam Jejak Kasus, catatan hitam buron FBI. Buronan FBI asal Amerika Serikat yang menjadi residivis kasus modus penipuan Bitcoin, juga sebagai pelaku pedofil di negaranya, kini ia juga beraksi di Indonesia. Namun, telah ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam kasus serupa, yakni pencabulan terhadap gadis di bawah umur. Russ Albert Medlin, warga negara asing asal Amerika Serikat ini, namanya tiba-tiba menyita perhatian publik tanah air lantaran menjadi buronan FBI yang masuk ke Indonesia. Ia diburu karena melakukan tindak penipuan dan kejahatan menyangkut investasi saham di negara asalnya. Medlin menjadi buronan Interpol Amerika Serikat berdasarkan Red Notice Interpol tanggal 4 November 2016 dan baru diterbitkan pada 10 Desember 2019. Namun, catatan kriminal Medlin tak berhenti sampai di situ. Medlin ternyata pernah 2 kali didakwa terkait kasus pelecehan anak di bawah umur di Amerika pada tahun 2006 dan 2008. Pengadilan Distrik Negara Bagian Nevada, Amerika Serikat, menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Medlin karena telah melecehkan anak berusia 14 tahun. Langkah pria paruh baya ini terhenti saat melakukan kejahatan seksual yang serupa di Jakarta. Medlin dicokok akibat memakai jasa prostitusi anak di bawah umur yang ia lakukan di rumah mewah sewaannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian pun terus berkoordinasi dengan kedutaan Amerika serta FBI mengenai penanganan kasus Medlin. Memang betul sering dia keluar masuk anak-anak wanita di bawah umur dengan dikasih biaya, dibayar dengan 2 juta per 1 orang sekali main. Dan lebih ininya lagi, setiap dia melakukan, dia minta difoto, divideokan. Jadi ada kemungkinan ini dugaan bahwa yang bersangkutan ini adalah pedofil. Kita akan tetap memproses dengan hukum yang berada di Indonesia sambil menunggu request dari US Embassy yang sudah berkoordinasi dengan kami melalui atas hukum FBI untuk dimintakan proses ekstradisi. Kami sambil menunggu proses ekstradisi itu dan kami sudah berkoordinasi, kami tetap akan memproses keterkaitan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan di negara Indonesia oleh RAM. Dalam hal ini adalah persetubuhan anak di bawah umur. Tim Polda Metro Jaya berhasil menangkap Russ Medlin pada hari Senin, 15 Juni 2020 di kediamannya yang berada di Jalan Brawijaya 8, nomor 6, Jakarta Selatan. Warga sekitar pun tidak menaruh curiga terhadap aktivitas keseharian dari Russ Medlin yang diduga acap kali sering datang bersama dengan seorang gadis di bawah umur. Kami pun mencoba mencari tahu tentang sosok Medlin kepada asisten rumah tangganya. Permisi Mbak, izin. Ini betul kediamannya Pak Russ Medlin ya? Berarti Mbak ini yang kerja di sini? Iya. Udah berapa lama Mbak kerja? Ini baru berapa hari sih? Baru berapa hari dah. Kalau yang udah lama lagi di atas. Oh gitu. Ya, saya udah tahu. Gitu. Ini dengan Mbak siapa? Boleh ngobrol sama yang udah lama? Oh iya bentar ya. Oh oke. Ini lagi sakit. Oh gitu. Ya, nggak bisa. Oh gitu. Ya kalau saya sih nggak tahu apa-apa, baru kerja di sini. Oh gitu. Tapi sejauh ini maksudnya aktivitas Bapak Russ Medlin itu seperti apa sih kesehariannya? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Saya baru soalnya sini. Tapi Mbak udah dengar berita mengenai majikan Iya. Mbak? Udah gitu di YouTube gitu. Udah ada gitu kan. Tapi pas Mbak di sini
saat itu Pak Rusmedlin bener nggak bawa sejumlah anak-anak di rumah ini gitu? Iya, katanya. Iya. Kata orang sini. Oh gitu. Tapi mbaknya nggak lihat langsung pada saat itu? Iya. Oh lihat. Baru ke situ ada cewek gitu. Oh gitu. Ceweknya cuma satu atau ada beberapa? Kalau saya baru ke sini kan, jadi kan ada cewek 3 gitu. Gitu. Itu berarti dibawanya pada saat waktu pagi, siang, sore atau malam? Enggak sih, sore. Sore ya. Iya. Tapi itu berganti, maksudnya ganti-ganti orangnya, nggak beda-beda perempuannya. Itu apa yang 3 itu aja. 3 itu aja yang sering dilihat seperti itu ya? Yang tahu dunia sebanyak mah ya dia lagi sakit soalnya. Oh gitu. Ya udah oke. Terima kasih banyak Mbak. Saatnya Mbak ya, permisi. Tak hanya asisten rumah tangga Medlin yang tak memahami majikannya itu. Warga setempat pun baru mengetahui keberadaan Medlin saat terjadi penggerebekan. Bahkan warga curiga Medlin menyewa rumah mewah ini menggunakan identitas orang lain. Memang kata pembantunya juga sering membawa, tiap hari hampir membawa perempuan, anak-anak di bawah umur itu yang 5-6 gitu tuh keluar masuk gitu. Kalau dengan analisa menurut logika tuh, kalau dia pakai nama sendiri, dia sementara buron FBI gitu loh. Jadi memakai nama ada orang Indonesia yang itu katanya kawannya, kata pembantunya. Jadi kalau pulang tuh sebelum nyampe rumah 10-15 udah di pagar masuk ke dalam rumah, masuk ini nggak pernah berhubungan orang-orang gitu loh. Dan warga sini baru tahu dia juga orang itu dia ya setelah penangkapan itu. Pokoknya sepi deh yang dan penyewa orang Indonesianya juga nggak tinggal di sini, tinggal di tempat lain. Pasca penggerebekan, polisi pun memburu oknum pemasok hasrat seksual Medlin. Ia adalah seorang wanita berinisial AA yang berperan sebagai muncikari. 19 Juni 2020, sang muncikari ini ditangkap pihak kepolisian saat berada di Serang, Banten dan langsung digiring ke Jakarta untuk dikonfrontasi dengan Medlin. Sampai saat ini sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan tersangka AA sudah mengakui bahwa sudah menyuplai cewek dengan kriteria anak muda umur perkiraan 15 sampai 17 tahun dengan warna kulit sawo matang sejak bulan Februari 2020. Berdasarkan pengakuan dari tersangka AA bahwa RAM dan AA bertemu sekitar tahun 2017. Berdasarkan pengakuan AA sejak Februari 2017 minimal seminggu sekali RAM memesan. Apakah benar Medlin mengalami kelainan kejiwaan? Mengingat ia kerap menjadikan gadis usia remaja sebagai objek seksual. Saya bisa melihat dari perspektif hukum dan psikologi. Kalau dari perspektif hukum, tidak ada persoalan, maksud saya tidak ada perbedaan usia 2 tahun kah, usia 10 tahun, 15, 17, karena semuanya masih berkategori usia anak-anak, maka yang dilakukan oleh si pelaku terhadap perempuan-perempuan remaja tersebut bisa disebut sebagai kejahatan seksual terhadap anak dengan hukuman yang berat. Tetapi perlu pula ditelisik secara psikologis. Kenapa? Mengacu pada informasi yang saya bisa simak lewat media massa, ternyata pelaku tampaknya berusia sejauh ini diketahui berumur antara 15 sampai 17 tahun. Kalau memang batasan usia para korban adalah 15 sampai 17 tahun, maka ada persepsi yang perlu diluruskan. Sebutan yang tepat bagi mereka secara psikologis bukanlah pedofilia, melainkan efebofilia. Anak berusia 15, 16, 17 tahun sesungguhnya juga sudah memiliki sensasi seksual. Organ seksual mereka sudah matang. Ketertarikan untuk tanda petik bereksperimen secara seksual juga sudah ada. Itu sebabnya perlu diantisipasi apakah ini tepat disebut sebagai katakanlah kejahatan seksual terhadap anak semata ataukah prostitusi anak yang sedang kita hadapi ini. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Ross Albert Medlin akan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah.